Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Segelas IT. Bukan hanya prosesor yang melakukan upgrade terus, tapi pendinginnya juga ya sama upgrade. Semakin kesini prosesor tuh semakin kencang dan biasanya suhunya tuh semakin panas. Maka dibutuhkan pendingin yang performanya juga ya semakin baik. Nah di sini ya, Deepcool tuh melihat peluang ini. Kalian tahu series AK620 yang dirilis 3 tahun lalu. Nah itu tuh cooler menjadi cooler favorit lah ya, karena harganya yang cukup bersaing, desainnya yang elegan, dan performa mendinginkan prosesornya tuh cukup baik. Deepcool tuh tahu ya cooler ini tuh banyak banget yang minat gitu, banyak diminati. Akhirnya mereka upgrade di tahun 2022, muncul AK620 digital, dan sekarang di tahun 2024-2025 muncullah AK620 Digital Pro. Wah, mantap ya, pastinya untuk mengimbangi zaman yang semakin kesini semakin modern. Nah, apa aja sih yang di-upgrade dari cooler ini? Yang sebelumnya, terus yang kedua, terus ini yang ketiga. Oke ya, di sini perbedaan yang pertamanya tentunya yang Digital Pro ini displaynya tuh lebih lengkap. Yang dulu cuma ada 1 notifikasi display, yang sekarang udah ada 4. Ada suhu prosesor, usage prosesor, power prosesor, dan kecepatan si prosesornya. Tapi gimana dengan performanya? Di sini ya kita akan coba bandingkan nanti. Semakin baik atau biasa aja atau sama aja? Kita akan tes nanti ya. Sekarang kita akan lihat dulu di paket pembeliannya si Deepcool AK620 Digital Pro ini. Di dalam kemasannya sudah terpacking dengan kokoh. Untuk pengiriman jarak jauh pastinya aman. Kelengkapannya sih sama ya dengan sebelumnya. Ada buku instalasi manual, terus dapat obeng L, pasta suntik, 1 kabel converter untuk fan, mounting untuk AMD Intel. Pastinya ini udah support soket AM4 dan AM5 yang terbaru. Terus untuk soket LGA Intelnya lengkap, mulai soket Intel yang jadul 1155 sampai yang terbaru LGA 1851, yakni Intel Core Ultra Series. Ini udah support, jadi kalian nggak usah khawatir. Terus pembeda keduanya dari si AK620 digital sebelumnya, di AK620 Digital Pro ini sudah dilengkapi dengan Core Touch 2.0 dengan base copper yang berlapis nikel. Nah ini tuh akan sangat membantu sentuhan langsung dengan prosesor yang lebih presisi, sehingga bisa menyerap panas jauh lebih baik. Terus dibantu oleh 6 black heat pipe yang langsung mengarah ke heatsink dengan teknologi yang udah ada sebelumnya, yakni desain kotak metrik yang akan membantu mempercepat arah pembuangan panas. Nah, penggabungan metode ini diklaim Deepcool bakalan menjadi yang terbaik untuk diterapkan pada sebuah cooler tower seperti ini. Oh ya, nggak lupa juga nih ya, peran dari sebuah fan yang diberikan di sini tuh memiliki spesifikasi yang beda juga. Fan yang baru ini punya power consumption 3 watt, jadi lebih besar 2 kali dari fan yang sebelumnya hanya 1,44 watt saja, sehingga bisa memberikan pressure lebih banyak untuk membuang panas pada heatsinknya. Jelas di sini terlihat ya upgrade yang diberikan lumayan cukup signifikan. Oke, sekarang kita langsung saja ke pengujiannya ya. Di sini saya menggunakan Ryzen 7 7700X yang nantinya saya akan jalankan di PBO dengan TJ Max 85 derajat Celcius. Mungkin nanti ada perubahan lagi di pengujian. Kita akan langsung saja gas sekarang. Let's go. Oke, kita akan masuk saja ke pengujian. Di sini saya akan bandingkan ketiga cooler AK620 dari generasi pertama sampai generasi ketiga yang sekarang, AK620 Digital Pro. Untuk sistem, saya menggunakan Ryzen 7 7700X di setting di BIOS, PBO, dan TJ Max-nya 85 derajat Celcius. Menggunakan motherboard X670E Steel Legend. Untuk instalasi cukup mudah ya, karena di platform AM5 ini ya tinggal satset aja. Ngikutin saja buku manualnya. Jangan lupa pakai pasta secukupnya. Oke, langsung saja. Pertama kita lihat dari hasil Cinebench R15, AK620 mendapatkan skor 2759, lalu AK620 Digital 2851, dan AK620 Digital Pro mendapatkan skor paling tinggi yakni 3069. Lanjut, Cinebench R20, AK620 generasi pertama mendapatkan skor 7043, lalu yang generasi keduanya di 7101, ini ada peningkatan ya walaupun sedikit, dan yang generasi ketiga ini peningkatannya lumayan sekitar 200 poin, mendapatkan skor 7304 poin. Begitu juga dengan Cinebench R23, peningkatannya dari AK620 ke AK620 Digital
naik sekitar 100 poin, dan AK620 Digital Pro naik signifikan mendapatkan skor 18.899 poin. Ya lumayan ya, ada peningkatan performa prosesor sekitar 2,5% kalau melihat dari hasil skor tabel pengujian ini. Untuk suhu maksimum, nah kalian masih lihat pada tabel ini ya, ketiga cooler ini tuh sudah maksimum di 85,4 derajat Celcius karena settingan di awal tadi ya, di BIOS di setting TJ Max 85 derajat Celcius. Kalau kita lihat power package dari Ryzen 7 7700X yang ditampilkan oleh HW Info, ketika load menggunakan AK620 Digital Pro ini bisa menyentuh 124 watt. Sedangkan ketika pakai A620 biasa hanya mendapatkan 121 watt aja. Ya, kalau melihat hasil dari ini dengan suhu yang di limit 85 derajat Celcius, skor mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Artinya, cooler AK620 Digital Pro ini mendinginkan prosesor jauh lebih baik sehingga skornya bisa lebih tinggi, yaitu menandakan teknologi baru yang diterapkan berjalan cukup efektif. Nah, bagaimana kalau misalkan diuji di gaming? Ngaruh nggak sih? Oke, kita tes aja ya. Pertama di Spider-Man Remaster 1080p rata kanan, si Ryzen 7 7700X ini berjalan masih di 30-40%an aja. Kedua cooler ini memberikan performa pendingin yang mirip-mirip ya, nggak terlalu terlihat perbedaannya ya, 1-2 derajat Celcius. Terhitung masih adem untuk sekelas Ryzen 7 7700X. Suhu juga dia di kedua cooler ini juga ya kalian bisa lihat lah, masih sama-sama. Intinya masih dalam batas aman. Lalu kita tes ini game kedua, ini kayaknya lebih berat ya, si PUBG Battleground 8 versus 8. Saya presetnya rata kanan aja. Usage CPU juga memang di sini jarang nyentuh 50% ya, karena terlimit GPU kayaknya nih ya. Tapi setidaknya dengan usage yang hampir sama di CPU, yang sebelah kanan ini menggunakan AK620 Digital Pro, terlihat lebih sering adem sekitar 2-4 derajat Celcius ya, tergantung frames gamenya, dibandingkan AK620 yang di sebelah kiri ini. Ya masih wajar-wajar aja di angka 72-77 derajat Celcius ya untuk cooler kelas middle seperti AK620 Digital Pro. Apalagi prosesor yang digunakan juga ya ini kelas mid juga. Jadi ya cocok lah ya. Kalau kita pakai prosesor yang di bawah Ryzen 7 7700X, ini bakalan jauh lebih adem. Nah, untuk harga Deepcool AK620 Digital Pro ini saya lihat di e-commerce sekitar 1,2 jutaan. Lalu AK620 Digital 1,1 jutaan dan AK620 yang biasa di 970 ribuan di awal tahun 2025 ini. Kalau melihat performa mendinginkan prosesor, AK620 di harga 970 ribuan kayaknya masih menarik-menarik aja ya. Namun, jika ingin menambah estetika, teknologi yang lebih modern, performa mendinginkan prosesor lebih tinggi, ya kita harus menambah budget lagi sekitar 20%-an ke AK620 Digital Pro. Ya budget tinggi ini tuh kayaknya bakalan jadi investasi jangka panjang. Mau upgrade suatu saat nanti coolernya masih tetap bisa dipakai, apalagi dukungan mountingnya pastinya udah yang terbaru untuk di AK620 generasi ketiga ini. Ya memang benar ya, cooler tower tuh jarang rusak, dijamin lah ya. Gimana menurut kalian setelah tadi melihat pengujiannya? Deepcool AK620 Digital Pro ini ternyata memberikan performa mendinginkan prosesor sedikit lebih adem ya, karena faktor yang tadi seperti base copper yang ada campuran nikelnya, terus teknologi Core TOTH 2.0 yang jauh lebih presisi terhadap sentuhan prosesor, jadi lebih rata, lebih cepat ya mengangkat panasnya. Terus yang ketiganya tuh fan-nya ini dibuat lebih besar tenaganya, jadi pressure untuk membuang panas tuh jadi lebih cepat lah intinya gitu ya. Kalau untuk body quality-nya sebenarnya masih sama aja ya, udah kokoh sesek dari sebelumnya ya. Terus untuk layar displaynya ini tuh mode magnetik ya teman-teman. Nah, tinggal dilepas aja seperti ini ya gampang banget lah ya. Jangan lupa install software untuk mengaktifkan display digitalnya. Bisa download di web resminya Deepcool, linknya ada di deskripsi. Ya jelas ya, tower seperti ini tuh menurut saya ya, kelebihannya tuh awet, tahan lama, terus mudah untuk perawatannya. Ya jadi nggak was-was bocor aja ya. Ya memang sih ya, ayo water cooler yang pakai radiator juga zaman sekarang udah pada canggih-canggih. Jadi kemungkinan resiko bocor juga udah diminimalisir juga ya. Kalau menurut saya sih enaknya tower kayak gini, kalau kotor ya tinggal dibersihkan pakai koas. Fan-nya kalau rusak ya tinggal dipakai atau beli fan aftermarket aja, itu banyak banget pilihannya. Tinggal dipasang di sini ya udah gitu kan. Si coolernya berfungsi dengan normal lagi. Terus yang ketiganya tampilannya jadi lebih gahar. Bener nggak kalau misalkan
ada tower segede gaban gini, apalagi ada digitalnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana menurut kalian, worth it atau enggak dengan harganya, terus dengan performanya, dengan kualitasnya, dengan penampilannya? Kalau misalkan ada saran, kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar seperti biasa. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.